Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri semuanya. Mari kita akan bersama-sama pujikan pujian ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan sepenuh hati kita pujikan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Kami menaikkan pujian syukur untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan syukur atas kasih setia yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Terima kasih, kami menaikkan pujian syukur dengan sepenuh hati kami, dengan segenap hati kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Kami ingin sungguh-sungguh duduk seperti Maria untuk dapat belajar dari firman Tuhan. Nyatakan isi hatimu kepada kami ya Tuhan, dalam nama Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, silakan. Terima kasih PKRB yang sudah memandu kita untuk kita boleh bersama-sama menaikkan pujian sebelum firman. Satu pujian yang indah, dan saya percaya pujian ini berkenan memberkati kita sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam ibadah ini memang ada dua tempat yang disiapkan. Pertama di gereja ya, kedua di pastori ya. Kalau ada orang yang terlambat datang ya dipastori saja ya. Karena memang kita masih membatasi ya jarak ya. Jarak aman, dan puji Tuhan masih ada jarak aman ya, walaupun saya percaya ini kehadiran di atas 50 ya, puji nama Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang hari ini mengambil tema hati yang melimpah dengan ucapan syukur, dengan nas Alkitab diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan 7. Bapak Ibu silahkan melihat gambar di depan ya. Ini gambar apa? Ini gambar air terjun, tetapi di malam hari dalam suasana yang gelap. Nah, kalau saya ibaratkan air terjun ini ibarat limpahan ucapan syukur. Ya. Meskipun dalam kondisi gelap, tetapi tetap ada limpahan ucapan syukur. Seringkali kita mampu mengucap syukur dalam kondisi yang terang benderang. Tetapi ketika dalam kondisi gelap kita tidak mampu untuk mengucap syukur. Tapi bagaimana pada hari ini kita belajar bersama-sama, meskipun kondisi gelap tetap mengalir ucapan syukur.
Ini makna daripada gambar kenapa ditayangkan hari ini, air terjun yang terus mengalir, tidak pernah berhenti, siang malam terus dia mengalir, melimpah, ya. Itu sebabnya kenapa ini diambil satu tema yang berkaitan dengan ini, ya, hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Nah, saya mau bertanya, apakah ada di antara kita yang masih ingat visi misi dan moto gereja kita? Ya, sudah lama sekali ya tidak lagi disinggung, tetapi dalam kesempatan ulang tahun hari ini saya ingin kita kembali terarah kepada satu visi misi gereja ini, dan saya harap kita masih tahu moto atau ingat moto. Ada yang ingat apa visi gereja kita? Kalau ingat angkat tangan. Sayang nggak ada door prize ya. Kalau ada door prize barangkali bisa mengingat, dapat hadiah ya. Tapi sebagai jemaat SBC sudah sepantasnya selayaknya kita tetap mengingat visi kita semua ya. Visi gereja kita, kemudian moto gereja kita ya. Ada yang ingat? Kalau nggak ada yang ingat, siapa tadi? Ada yang siapa? Suara keras. Salah nggak apa-apa, dibenerin. Ya, oke. Ini harus diingat ya. Ini visi misi gereja kita harus kita ingat senantiasa ya. Oke. Nah, itu ada gambar orang yang sedang menunjuk arah ke atas ya, arah untuk maju, progres ke atas, bertumbuh, berakar ya. Ini dia. Ya. Ya, ini visi gereja kita. Masih ingat ya? Oke. Apa? Dikatakan? Coba baca. 1, 2, 3. Berakar dan bertumbuh kuat. Apa? Untuk mengabdi bagi misi Kristus. Ya. Ini visi kita. Kenapa ini disampaikan sebagai visi? Saya percaya ini memberikan kepada kita satu ruang, kesempatan untuk kita dengan sepenuh hati mengabdikan hidup kita hanya bagi kemuliaan Kristus, untuk dapat menuntaskan pekerjaan Tuhan di bumi ini melalui gerejanya ya. Kemudian masih ingat apa moto gereja kita? Grow better in servanthood. Ini moto gereja kita. Gampang ya, akronimnya GBIS, Gereja Baptis Indonesia Selapajang ya. Makanya supaya memudahkan saja kita mengambil moto ini sebagai satu pegangan buat kita, supaya kita ingat terus, grow better in servanthood. Ayo sekali lagi kita akan sama-sama menaikkan yel-yel ini sebagai moto gereja. 1, 2, 3. Grow better in servanthood. Sekali lagi, grow better in servanthood. Ya, bertumbuh makin baik atau makin kuat, makin teguh dalam pengabdian, pelayanan. Ya, ini moto gereja kita. Ada kaitan dengan visi tentu saja. Nah, ini harapan kita, impian kita sebagai jemaat di SBC, ya. Nah, dalam kaitan dengan tema besar pada bulan ini, bersyukur dan tetap setia, tema bulan ini. Kemudian judul khotbah minggu ini, hati yang melimpah dengan syukur. Mungkin ada pertanyaan, apa sih hubungannya dengan pengabdian yang menjadi visi gereja kita? Apa? Dengan perkataan lain yang lebih sederhana, apa relasi antara pengabdian dan ucapan syukur? Apa hubungannya, kaitannya apa? Saya mau sampaikan bahwa pengabdian yang dimaksudkan di sini bukan hanya bersangkutan dengan soal pemberian persembahan semata-mata, seperti yang dipraktekkan oleh gereja baptis pada umumnya. Ketika mereka mengangkat tema pengabdian, selalu berkaitan dengan soal peningkatan persembahan. Bukan itu saja, bukan. Itu betul, tapi itu cuma salah satu, sebagian kecil dari pengabdian kita.
Tetapi kalau kita bicara soal pengabdian, itu bicara soal aspek kehidupan kita seluruhnya yang kita persembahkan bagi Tuhan. Aspek kehidupan itu bisa banyak hal. Kita rindu untuk dapat mengabdikan seluruh aspek kehidupan kita bagi misi kerajaan Allah. Bagaimana supaya kerajaan Allah dapat ditingkatkan, disebar luas, meningkat, ada progres, ada kemajuan. Karena itu, sebagai jemaat SBC, ketika kita punya bakat, punya talenta, punya waktu, mari kita abdikan bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya ini yang menjadi kunci kita sekalian. Kunci untuk kita boleh beranjak, bergerak, maju. Kembali kepada pertanyaan, apa hubungannya pengabdian dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur? Saya percaya bahwa siapapun orang percaya yang hatinya tetap melimpah dengan ucapan syukur, apakah itu dalam keadaan baik ataupun tidak baik, sedih ataupun senang, sehat ataupun sakit, pasti dia memiliki jiwa pengabdian yang teguh kepada Tuhan. Hanya orang yang punya jiwa pengabdian yang kokoh, yang kuat di hadapan Tuhan, mampu untuk mengucap syukur. Hatinya melimpah dengan ucapan syukur. Ini yang akan kita renungkan bersama, Bapak Ibu sekalian dalam kasih Kristus. Logikanya tidaklah mungkin seorang Kristen hatinya dapat melimpah dengan ucapan syukur dalam segala keadaan jikalau jiwa pengabdiannya itu lemah. Mungkin hanya bisa bersyukur atas kondisi yang baik saja. Semua orang juga bisa. Orang yang non-Kristen, orang yang tidak percaya pun mampu melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, sebatas dan sejauh manakah kita mampu untuk mengucap syukur? Bagaimanakah agar hati kita tetap melimpah dengan ucapan syukur dalam segala keadaan? Karena itu saya ingin kita bersama-sama membuka Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab, tetapi kalau mau membaca di depan juga sudah saya tulis dalam PowerPoint seperti ini, ya. Silahkan kita bisa menyimak, memeriksa. Saya ingin kita membaca bersama-sama dan saya ingin ingatkan pula bahwa ini merupakan ayat visi misi kita. Ya. Kolose pasal 2 ayat 7, tetapi kita akan rangkum dengan ayat yang ke-6. Kalau sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kau berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kau bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu melimpah dengan syukur. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca atau mau membuka dalam bahasa Indonesia sehari-hari, mungkin lebih sederhana, walaupun memiliki makna yang sama. Ada sedikit perbedaan dalam letak koma dan titik, ya. Tetapi saya percaya terjemahan baru dan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu saling mengisi, saling melengkapi. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya baca demikian: saudara-saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia dan berakar dalam Dia. Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Ya, itu bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, indah sekali apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Kolose ini. Nah, kalau kita melihat bagian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita cermati bagian ini,
saya melihat ada beberapa hal yang kita lihat. Ini bicara apa? Ini bicara soal dasar. Ini bicara soal proses. Ini bicara soal hasil. Saya percaya bahwa kita semuanya ingin memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Karena itulah yang memang dikehendaki oleh Tuhan kita. Tetapi kalau kita melihat bagian ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali orang menyampaikan ucapan syukur sebagai reaksi hati atau reaksi emosional semata-mata. Apa salah? Tidak. Ketika orang misalkan mengalami satu hal yang sungguh-sungguh enak, nyaman, dia menikmati keberuntungan, dia sungguh-sungguh merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa atas hidupnya, sangatlah wajar sebagai reaksi hati, sebagai reaksi emosional, dia menaikkan syukur, dan itu tidak salah. Memang harusnya begitu. Iya. Tetapi saya ingin sampaikan, jangan kita hanya sebatas merendahkan makna ucapan syukur sebagai reaksi hati dan emosional semata-mata, hanya atas berkat, hanya atas keberuntungan yang kita percaya datang dari Allah. Tidak hanya sebatas itu. Kata syukur, ingat baik-baik, dalam konteks ayat ini sangat mengesankan, beda dengan ucapan syukur yang lain. Dalam teks asli bahasa Yunani dipergunakan kata eukarista, ya, yang tentu segera mengingatkan kita pada perjamuan kudus atau ekaristi, ya. Dalam perjamuan kudus kita mensyukuri pemberian terbesar dari Allah melalui Kristus, yaitu anugerah, karis, ya, karunia. Nah, kita perlu ingat itu, anugerah ini melampaui semua pemberian lain dalam hidup kita, seperti harta, pekerjaan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Melampaui itu, melampaui harta yang ada, melampaui pekerjaan yang Tuhan berikan, melampaui kesembuhan yang Tuhan katakan, melampaui semua itu, ekalista itu. Sebab apa? Sebab apa yang dianugerahkan ialah kehidupan dan keselamatan itu sendiri. Artinya begini, sekalipun kita tidak seberuntung orang-orang lain, mungkin dalam menikmati kekayaan, materi, dan lain sebagainya, masih tetap ada alasan yang kuat bagi kita untuk bersyukur. Yaitu apa? Karena kita menerima pemberian terbesar dalam hidup kita, yaitu anugerah keselamatan. Dan itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Inilah yang harus menjadi dasar ucapan syukur kita. Oh, kalau gitu pendeta, kita nggak perlu bersyukur dengan makanan. Enggak, tetap bersyukur, tapi kadarnya, nilainya beda. Ini yang harus menjadi dasar yang kuat dalam ucapan syukur kita, yaitu anugerah keselamatan yang telah kita terima dari Kristus. Paulus menegaskan bahwa pemberian Allah itu adalah pemberian yang terbaik. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, ingat, percaya kita kepada Kristus, sambutan dan penerimaan kita bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita yakin diselamatkan. Itulah anugerah terbesar yang Tuhan karuniakan bagi kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus pun melanjutkan dengan kalimat, tetap
tetap di dalam Dia. Artinya apa? Meskipun ada arus pemikiran, arus budaya di luar kekristenan mencoba mempengaruhi kita untuk bergeser dari pengajaran yang benar, kan selalu ada ya pengaruh-pengaruh dunia ini, budaya, pemikiran dunia ini yang coba menggeser kebenaran. Hendaknya kita jangan goyah oleh itu. Ada banyak orang percaya, ada banyak manusia yang mudah digeser dengan pengajaran yang sesat, mudah goyah dengan pengaruh-pengaruh dunia ini, filsafat dunia ini. Meskipun ada goncangan badai dan ombak yang mau menghempaskan kita dengan kuat, namun kita tetap teguh berdiri. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk tetap dalam Dia, kita butuh berakar dan bertumbuh kuat. Tahu berakar? Kalau berakar ke dalam atau ke atas? Ke dalam. Makin dalam berakar makin kuat. Kalau dibangun ke bawah ke atas? Ke atas. Artinya apa? Kalau berakar makin dalam itu makin kuat. Dibangun dengan pilar, dengan pondasi yang teguh, maka akan semakin ke atas, makin tinggi. Kalau kita punya dasar yang seperti ini, saya jamin kita akan tetap dalam Dia, teguh dalam iman. Tetapi ingat dasarnya, sambutlah, percayalah, terimalah Tuhan Yesus Kristus lebih dahulu, kemudian tetaplah dalam Dia. Dengan cara apa? Terus berakar, terus dibangun. Jangan hanya ketika kita percaya menerima Kristus berhenti. Ada banyak orang percaya, dibaptiskan, tetapi kemudian hidupnya tidak tetap dalam Dia. Kenapa? Karena enggak berakar, karena enggak bertumbuh. Jelas sekali ini yang disampaikan oleh Paulus. Kalau seseorang terus akhirnya memberikan diri untuk berakar, makin bertumbuh, sehingga dia tetap dalam Dia hidupnya, maka inilah orang yang akan mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Saya rasa paham. Ini merupakan hal yang sederhana. Kenapa orang sukar mengucap syukur? Mari introspeksi. Waktu kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada apanya? Ada orang mau percaya pada Tuhan karena berkat-berkatnya, karena mukjizatnya, itu memang tidak salah. Tapi kalau hanya sebatas berkat mukjizat, alamat orang ini tidak akan tetap teguh dalam Dia. Mengapa? Karena dasarnya bukan pada anugerah Allah yang telah menyelamatkan, menebus dia. Hanya orang yang yakin, sungguh yakin dia ditebus dosanya oleh Allah, yakin dia terima keselamatan yang kekal, dia akan pertahankan hidupnya untuk tetap berpegang pada keselamatan, untuk tetap dalam Dia. Dan hanya orang seperti ini yang boleh melimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan, ada kesulitan ya, ada tantangan ya, tapi ingat baik-baik, ingatlah pada kasih dan anugerah Allah. Mari kita introspeksi sejauh mana kesetiaan kita kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Itu sebabnya kenapa ada tema bersyukurlah dan tetap setia. Apakah orang yang bersyukur tidak bisa setia? Enggak mungkin. Orang yang bersyukur senantiasa
Dia akan tetap setia. Tetapi untuk menjalankan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap dalam Dia dengan cara terus berakar makin dalam dan bertumbuh semakin kuat. Itu yang Tuhan mau. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini ada dasar, ada proses, ada hasil. Perhatikan baik-baik. Dasar itu bicara soal iman dan percaya, soal relasi yang tetap bersama dengan Dia. Itu dasar, harus ada. Prosesnya apa? Kalau kita lihat lebih baik, pengajaran, pembentukan. Prosesnya apa? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Itu perlu proses. Dan yang namanya proses pasti menyakitkan. Untuk kita bisa bertumbuh dalam pengajaran, pembentukan kehidupan, kita harus siap di proses walaupun itu menyakitkan. Sehingga kalau kita bisa melampaui ini, maka hasilnya jelas. Pengabdian yang teguh, limpahan syukur. Saya harap kita mengerti semua akan perkara ini. Ayatnya cuma 2 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi mari kita akan evaluasi hidup kita sebagai orang yang percaya. Apa dasar iman percaya kita? Kepada siapa kita percaya? Ini yang harus kita pahami. Para remaja yang dibaptiskan kemarin, mereka udah punya dasar. Dasar iman percaya. Relasi dengan Tuhan. Mereka beriman percaya bahwa Tuhan juru selamat. Mereka terima Yesus. Rela dibaptiskan, mendeklarasikan iman kepada jemaat. Tapi ingat, ada proses yang dijalani terus-menerus. Ada pengajaran-pengajaran. Ada pembentukan-pembentukan. Kalian harus setia dalam proses ini. Walaupun barangkali itu menyakitkan. Walaupun barangkali itu membuat kita lemah, lelah, capek. Tetapi ingat, ketika kita lolos dalam proses ini, itu akan menghasilkan pribadi yang punya pengabdian yang teguh dan pribadi yang selalu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita memperhatikan hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sejauh mana kita mengenal Tuhan? Sejauh mana kita telah diproses? Kesimpulan yang kita bisa lihat dari hal ini adalah, saya ingin sampaikan bahwa tidak mungkin kita dapat melimpah dengan ucapan syukur dalam segala keadaan tanpa kita melampaui proses berakar, bertumbuh, tanpa kita punya dasar iman percaya kepada Kristus. Saya harap firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita motivasi, dorongan lebih kuat untuk kita menggenapi visi gereja kita, Gereja Baptis Selak Pajang, agar kita menjadi pribadi yang semakin berakar, bertumbuh, kuat dalam misi kerajaan Kristus, sehingga kita dengan gagah, dengan bangga boleh menyampaikan moto grow better in servanthood. Mari kita sekali lagi ucapkan kalimat ini, motonya grow better in servanthood. Sekali lagi sama-sama, grow better in servanthood. Apa artinya? Bertumbuh, ya, semakin lebih baik, semakin teguh, semakin kuat. Dalam apa? Pengabdian, pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita merenungkan kembali firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Sejauh manakah
kita sebagai anak-anak Tuhan mengabdikan hidup kita kepada Dia. Mari kita akan melihat, mengevaluasi, memeriksa hati kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berbicaralah kepada kami secara pribadi saat ini. Kami ingin Engkau yang mengerjakan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami makin diteguhkan dalam pengabdian kami kepada Engkau Allah yang hidup. Kami rindu sebagai pribadi-pribadi yang hidupnya tetap dalam Engkau Tuhan. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang makin berakar semakin dalam, dibangun semakin kuat, teguh di dalam Engkau. Engkau tahu siapa kami. Ampuni kami selalu menjadi pribadi yang lemah, pribadi yang mudah rapuh. Hari ini kami diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang semakin teguh dalam Tuhan. Terima kasih Engkau boleh mengingatkan kami kembali. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami ingin meresponi firman-Mu ya Tuhan dengan sikap hati kami kepada Engkau. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Jemaat bangkit berdiri, mari kita meresponi firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, pujikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah. Ku naikkan syukur, pujikan dengan penghayatan. Dengan penghayatan kita akan pujikan pujian ini. Dengan sepenuh hati kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus. Di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku segala puji syukur bagi-Mu Yesus. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
Segala puji syukur bagimu Yesus, kutinggikan namamu selalu. Benar bahwa kemuliaan hanya bagimu. Terpuji namamu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan boleh nyatakan atas hidup kami. Jadikan iman kami makin teguh. Jadikan kami pribadi-pribadi yang terus berakar, dibangun di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami terus menaikkan pujian syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Dengan menaikkan pujian syukur kami angkat doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Saya serahkan kepada pembawa acara untuk melanjutkan sesi acara ulang tahun hari